dengan cara Anda berzikir sirul asrar di tingkatan su'aul basiroh, itulah bentuk Anda ini telah melakukan wudhu secara hakikat. Setelah di dalam muraqabah rohaniyahmu itu telah kau lepaskan alias tajalli, maka disitulah maksud daripada pelepasan hadas besar. Jelas Pak Bu nggih? Wis. Ya ayyuhalladzina amanu, hu eling-eling wong sing do percaya. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini sudah mencapai iman bahwasanya hidup yang ada pada diri dan di luar diri itu adalah Allah. Yang dengan Allah itu semua hukum zahiriyah, hukum syariat ini berjalan. Dengan hidup itu yang masih disebut makhluk, kita ini bisa dikumpulkan dalam satu majelis min asrofil majalis. Idza kuntum tatkalane arep jumenengake sira kabeh ila sholati maring salat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda mau melaksanakan sholat, yafaghsilu, maka basuhlah wujuhakum ing piro-piro wajah ira kabeh, wa aidiyakum lan ing piro-piro tangan ira kabeh ilal marofiki maring sikut piro-piro sikut ira kabeh. Wa musahu lan podo wamsahu lan podo mbasuwa sira kabeh biru usikum kelawan piro-piro sirah sira kabeh. Sirah berarti sing tinggoni tumbuhe rambut. Wa arjulakum ya do mbasuwa sira kabeh ing pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini tumeka kemiren sira kabeh. Maksudnya wudu berarti bab iki bab masalah sesuci. Saya tidak bicara wudu yang pakai air, tidak. Saya berbicara wudu tanpa nganggo air, berarti wudunya roh.
wudunya roh. Kalau wudunya jasad nganggo air tohirun mutohir, iki wis kait zaman kala bendo. Zaman dulu Anda sudah melewati. Apa yang dimaksud sesuci itu yang ada kaitannya dengan hadas kecil. Diterusake ayate wa in kuntum junuban, wa in kuntum lan yen to ana sira kabeh ana apa iku junuban. Junub iku ngandung hadas besar. Fattoharu mongko padha jinabato sira kabeh. Wis iki hadas cilik lan hadas gede. Hadas yang maksud cilik ing mungguh rohaniyah dengan hadas besar itu yang bagaimana? Hadas kecil yang ada kaitannya dengan ruhaniyah dan hadas besar itu yang bagaimana? Gini Pak Bu, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang dimaksud hadas kecil adalah perkara-perkara yang menutupi ruhaniyah Anda sehingga Anda itu tidak bisa merasa bahwasanya Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat melihat kita. Allah itu selalu memonitor kita. Allah itu selalu ngelayani kita. Gak ada itu namanya rohaniyah, gak ada. Sehingga perkara yang menjadikan ruhaniyah itu tidak bisa sampai pada Allah sadar diri, macam-macam alasannya. Bisa jadi karena pasangan kita, karena anak, karena harta benda. Ini termasuk, boleh saya katakan, sebagai hadas cilik. Hadas cilik padahal ini pol gede nih. Lah, dengan apa kita mensucikan dari perkara-perkara tersebut sehingga ruhaniyah ini bisa masuk di alam muraqabah? Tentunya 3 hal. Pertama adalah ilmu. Inilah yang kumaksud apa yang setiap Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru itu serukan setiap Ramadan, khusus bagi pemula. Ilmu atau sistem untuk mendidik ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita punya akhlak ilahiyah.
Dan inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid, agama yang mencondongkan ruhaniyahmu untuk mengesahkan pada Tuhan. Agama yang mencondongkan ruhaniyahmu itu untuk tidak beriman terhadap selain Allah atau mengahadkan hidup yang kayaknya banyak hidup. Setelah ilmu itu kita bawa, kita terima, selanjutnya kita wa amilus sholihah, melakukan tindakan-tindakan kholwat, secara otomatis didorong, dibekali oleh guru-guru kita akhirat zikir sirul asror. Dengan begitulah maka istiqomah terus menerus berjalan, akhirnya masuklah kita di muraqabah. Di dalam sirul asrar ada su'aul basirah yang di sini disebut muraqabah. Apa muraqabah? Inilah yang dimaksud Kanjeng Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ruhaniyahmu ada cahaya nur iman bahwasanya wujudnya Allah itu disebut hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Udah, jadi ruhaniyah itu sudah ada rasa iman bahwasanya Allah itu dekat, dan inilah yang dimaksud akhirnya ruhaniyahmu itu bisa mengamalkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Jadi dalam jiwamu itu merasa selalu diawasi Allah. Lama-kelamaan ruhaniyahmu akan condong terhadap Allah. Terus begitu. Kadang di dunia thariqah itu hatimu tidak bisa menghentikan zikir sir Allah, nggak bisa menghentikan karena terus tiap saat dan waktu. Kau bertindak apapun, bahkan di luar dirimu akan juga mengkalam zikir sir itu. Ketemu pohon, pohonnya zikir Allah. Ketemu kerikil, Allah. Ketemu purel, purele ngucap Allah. Gak sido. Lu bukannya purele muni, rohaniyahmu itu mendengarkan dia itu berbunyi. Rambutmu, semua makhluk-makhluk itu bunyi, tapi ruhaniyahmu belum bisa tembus menyang sing duwe jeneng Allah itu, manakala dirimu tidak membawa sirul asrar, tidak bisa miturut sistematis.
Itu untuk bersuci Anda. La ayat tadi, idza kumtum ila sholah, ketika Anda mau melakukan sholat maka wudulah. Ketika Anda mau melakukan aktivitas apapun maka dirimu berzikirlah. Itu maksudnya. Ini hadas kecil, tempatnya di muraqabah. Lah yang dimaksud hadas besar miturut syariat dipandangi hakikat, yang di situ seluruh tubuh harus ini ditemokke air itu yang bagaimana. Inilah Pak yang sering ku sebut sebagai tajalli itu di situ. Keakuanmu yang tadinya merasa Allah itu dekat, ruhaniyah merasa selalu dilihat Allah, ruhaniyah yang asalnya selalu bisa seakan-akan melihat Allah, sekarang sudah tiada. Keakuanmu akhirnya ruhaniyahmu itu sudah tiada, jadilah namanya hidup. Dan hidup itu berkata hakul basirah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Hidup itu akan berkata, akan menyatakan sesungguhnya saya, ya saya. Kan ada saya dua yang jejer. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun. Iku Allahu Allah. Ini kalau sudah tajalli itu ada di situ. Sudah melewati muraqabah berarti ke musyahadah. Berkatalah hidup itu, sesungguhnya saya itu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali saya lagi. Oleh sebab itu fa'budni, madepo ira ni ing ingsun, wa aqimis shalah, ngono iku. Ana wawune nduk ya. Tegakkan salat itu lidzikri, krono oleh kanggo eling nang aku. Wa aqimis shalah itu ketika Anda beraktivitas apapun, dari aktivitas satu, aktivitas yang lain, begitu seterusnya. Yang namanya hidup itu selalu tidak berhenti berkata di dalam ruangan roh niku Pak. Ya aku iki Allah, aku ki Allah. Lah maksud fa'budni di situ tegenono. Apa tegenono itu? Bahasa Indonesia tegenono. Kuatkan terus. Duduk di situ kuatkan. Kuatkan terus kau duduk di situ. Wa aqimis shalah,
kuatkan terus kau duduk di situ secara otomatis lidzikri, supaya Anda sadar bahwasanya semua apapun itu hanya aku yang berlaku, bukan kau. Jadi sudah tidak ada dua, tidak ada tiga, adanya ahad di situ. Loh, hal itu gemuruh, Pak. Gemuruh di dalam hatimu dan bisa sampai dari muraqabah ke musyahadah yang kita sebut sebagai ainul basyirah sampai hakul basyirah, itu gak usah suwi-suwi. Sampai ainul basyirah hakul basyirah gak usah suwi-suwi, gak usah 10 menit dadal. Tatkala betul-betul ruhaniyahmu itu jinabat, artinya keakuan dirimu kau lepas. Tadi ada yang tanya, saya sudah melewati 40 hari tapi belum ada tanda-tanda musyahadah. Pak, ya tadi sudah saya jawab, cuman ya juga tak jawab lewat materi niki. Jinabato, Pak, no. Jinabato. Apa rantai yang paling halus kita itu merasa diri kita, ruh itu yang melakukan kholwat, ruh itu yang melakukan zikir, ruh itu yang melakukan kita solo. Lepasan, Pak, lepasan. Saat itu juga bila mana sudah terlepas, maka saat itu juga tidak butuh waktu 10 menit, saat itu juga akan muncul gemuruh dalam hatimu, aku Allah. Tapi jangan masuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 29 loh ya. Jangan. Surat Al-Anbiya ayat 29. Di situ dikatakan, jangan sekali-kali kau itu mengatakan akunya Allah, manakala kau itu belum betul-betul melepaskan keakumu sendiri. Gak boleh. Pertanyaan nih sekarang, lah yang melepaskan keaku nih makhluk ya sopo? Lah ngoten nggih. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara proses keilmuan, nanti jawaban itu muncul tatkala sudah betul-betul muraqabah itu selesai. Pun guys, ikilah yang dimaksud hadas kecil dan hadas besar. Pertanyaan, apakah ketika saat saya sudah mengenal hadas kecil dan hadas besar, saya nggak ngereken hadas kecil hadas besar secara syariat? Ngerti nggak ngereken ya? Tidak memperhatikan. Mas Yoto habis kumpul sampai bujuni, ya wis gak usah hadus. Yang penting hadas besar hakikat. Bapak Ibu, saya memakai sistem wasilun itu biar tidak tabrakan dengan orang-orang yang belum mengenal hukum hakikat. Bapak Ibu, dengan cara Anda berzikir sirul asrar di tingkatan su'aul basirah, itulah bentuk Anda ini telah
melakukan wudhu secara hakikat. Setelah di dalam muraqabah rohaniyahmu itu telah kau lepaskan alias tajalli, maka disitulah maksud daripada pelepasan hadas besar. Jelas Pak Bu nggih? Wis tak ringkes mawon cara bahasa sesuci dari hadas kecil dan besar itu tertuang di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Secara hakikat tindakan ruhaniyah jenengan dengan bentuk menerima dinul haq dan mengamalkan dengan bentuk kholwat istiqomah, itulah Anda terus dikatakan sebagai orang yang bersuci. Itulah yang disebut banyu panguripan, ilmu ngamal dan istiqomah. Setelah itu lanjut menghilangkan keakuan dirimu dalam hal apapun atau makhluk dalam hal apapun dalam kurung tindakan tajalli. Itulah maksud di dalam menghilangkan atau bersuci dari hadas besar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin pada malam hari ini tentang sesuci saya cukupkan sampai di sini. Tapi tetap saya mengikuti sesuai dengan biasanya, yaitu tanya jawab ya. Aku request lagu tersesat. Aku request lagu tersesat. Wis terserah siapa, nek saged sakniki, gak saged ya sesuk, sak kersa. Sebab selama ini ruhaniyah kita manakala belum melakukan tindakan bersuci dari hadas kecil dan besar secara hakikat, ruhaniyah kita tersesat. Oke, ada yang bertanya, kami persilahkan, monggo.